Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Robi Adhika Resikion, merupakan dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bala Keselamatan Palu. Video ini dibuat untuk melengkapi pengajuan sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada contoh pembelajaran ini, mata kuliah yang akan saya ambil adalah mata kuliah manajemen proyek. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dengan metode pendekatan dalam proses pembelajaran yang digunakan adalah delivery, interaction, dan assessment, baik secara online maupun offline. Mata kuliah ini akan membawa mekanisme ataupun proyek bidang kesehatan secara efektif, efisien, melalui tahapan proses yang tepat, meliputi pemahaman tentang pengertian, karakteristik dan batasan proyek, siklus kegiatan proyek, bentuk monitoring, pengendalian proyek dan evaluasi serta pelaporan proyek, kepemimpinan dan komunikasi dalam proyek, studi kelayakan proyek, dan pengelolaan konflik dalam kegiatan proyek, serta pengelolaan risiko proyek. Dengan aspek penilaian terdiri dari beberapa poin, yaitu aktivitas partisipatif 10%, proyek 40%, kuis 10%, tugas 10%, evaluasi tengah semester 15%, dan evaluasi akhir semester 15%. Dengan metode pembelajaran pada mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi kelompok, proyek, seminar, dan penugasan individu. Dan berikut adalah proses pembelajarannya. Baik, selamat siang. Sebelum kita akan memulaikan mata kuliah kita pada siang hari ini, kita akan awali dengan doa, dan siapa yang bersedia untuk memimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita akan memulaikan mata kuliah ini, namun sebelumnya Bapak akan mengisi absen ya. Alvando, Hadir, Pak. Aprilia, Hadir, Pak. Sisilia, Hadir, Pak. Kebi, Hadir, Pak. Michael, Hadir, Pak. Yuni. Hadir, Pak. Baik, sebelum kita akan membahas topik mata kuliah kita pada siang hari ini mengenai kepemimpinan dan komunikasi dalam manajemen proyek, Pak Robi akan bertanya tentang hal manajemen proyek. Mungkin ada yang masih ingat tentang manajemen proyek? Ada? Oke, silakan. Manajemen proyek adalah menetapkan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya perusahaan yang telah ditetapkan. Baik, mari kita beri tepuk tangan. Bagus sekali. Dan kita akan bicara tentang kepemimpinan dan komunikasi dalam manajemen proyek. Ada yang mengetahui tentang gaya kepemimpinan? Jadi gaya kepemimpinan itu ada 3 yang mungkin Anda bisa sebutkan atau tulis di sini. Mari tulis 1 saja ya. Mungkin yang lain juga akan mencoba. Jadi gaya kepemimpinan, ya, otoriter. Tepuk tangan. Ada lagi? Selain iya, oke. Jadi selain gaya otoriter, gaya apa lagi kira-kira?
Oke, demokratis. Tepuk tangan. Dan satu lagi, mungkin ada yang dapat mencoba? Mari. Oke. Jadi ada otoriter, ada gaya demokratis, ada gaya apa kira-kira? Ya, gaya laissez-faire. Jadi ini adalah ada gaya-gaya yang lain, tapi ini tiga hal yang mungkin seringkali dikenal. Gaya otoriter, demokrasi, dan laissez-faire. Dalam gaya-gaya kepemimpinan ini selalu mempergunakan komunikasi. Menurut Anda, kalau gaya otoriter itu dia mempergunakan komunikasi apa? Apakah searah atau dua arah? Satu arah. Oke. Ini satu arah. Oke, kalau demokrasi, kira-kira siapa? Dua arah. Oke, ini dua arah. Dan kalau gaya ini, berapa arah? Satu atau dua? Laissez-faire. Satu atau dua? Ya, tetap ini adalah satu arah. Jadi kalau otoriter itu satu arah dari atas ke bawah. Kalau laissez-faire ini adalah komunikasi satu arah dari bawah ke atas. Kalau demokratis itu adalah gaya komunikasi dua arah, yaitu dari atasan ke bawahan dan bawahan ke atas. Baik, jadi dari ketiga gaya-gaya kepemimpinan yang Anda sudah sampaikan ini, kira-kira gaya kepemimpinan mana yang paling efektif dalam memanage proyek yang ada? Mana yang paling efektif? Apakah otoriter, apakah demokratis, atau laissez-faire? Ya, oke. Ada yang mengatakan demokratis. Ada lagi? Mana yang paling efektif? Ya, Pak. Kalau menurut saya, Pak, itu tiga-tiganya dipakai karena memang sama-sama hal yang sangat penting. Oke. Terima kasih. Ada juga mengatakan bahwa tiga-tiga ini adalah harus dipergunakan di dalam menjalankan manajemen proyek. Atau komunikasi tiga-tiga ini harus dipergunakan dalam menjalankan proyek karena itu sangat penting sekali. Ada yang memberikan tanggapan? Setuju atau tidak? Oke. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa gaya kepemimpinan dan komunikasi itu memiliki peran krusial dalam manajemen proyek. Mengapa dikatakan memiliki peran krusial? Karena dalam proyek itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, semua proyek itu memiliki tujuan dan juga sasaran yang sangat spesifik. Memiliki waktu yang sangat terbatas, anggaran yang terbatas, memiliki target yang sudah ditentukan, dan tentunya dari setiap tahapan-tahapan itu memiliki masalah-masalah yang tersendiri. Ya, baik. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Di sini saya mau bertanya, Pak, bagaimana menurut pandangan Bapak tentang gaya kepemimpinan otoriter ini, sedangkan di negara kita ini menganut gaya kepemimpinan yang demokratis, Pak. Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Apakah gaya otoriter ini efektif untuk diterapkan dalam manajemen proyek ataupun dalam kegiatan-kegiatan kita berorganisasi? Karena negara kita ini adalah negara yang demokrasi. Memang kadang-kala orang berpikir bahwa otoriter itu tidak baik. Otoriter itu tidak bagus. Tapi sebenarnya otoriter juga itu memiliki keuntungan-keuntungan tersendiri. Dalam situasi yang tertentu, kadang-kala harus mempergunakan gaya otoriter.
Jadi ketegasan itu perlu. Jadi harus seperti ada bahasa yang sangat keras sehingga menyebabkan memang semua staf ataupun anak buah itu akan juga melaksanakan apa yang diperintahkan. Karena misalnya kalau kita contohkan di keadaan bencana, maka perlu mengambil keputusan yang secepatnya. Tidak perlu untuk berkonsultasi dengan atasan dalam ataupun misalnya di rumah sakit, di gawat darurat. Nah, di situ semua tenaga harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Jadi tidak perlu berkonsultasi bagaimana untuk mengatasi masalah itu bisa terselesaikan secepat mungkin. Baik, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, sekali lagi terima kasih dan kita akan ketemu pada minggu depan. Mari kita memberi tepuk tangan untuk kita semua. Tetap semangat. Oke, Stikas BK. The best of Sasi. Oke. Demikian video pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Proyek Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Balak Selatan Palu. Semoga menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Terima kasih.